لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bisa berjumpa kembali dengan Anda dalam channel Makes Mudah, materi kesehatan mudah, materi kesehatan yang akan memberikan kepada Anda teman-teman semuanya informasi tentang tips-tips praktis bagaimana menangani masalah kesehatan yang ada pada keluarga Anda. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan sebuah tema yang cukup penting untuk kita ketahui, yaitu tentang bahaya keracunan paracetamol atau keracunan acetaminophen. Paracetamol merupakan salah satu obat yang sangat mudah kita jumpai di pasaran, dijual bebas bahkan ya, dengan berbagai macam merek. Anda bisa melihat obat dan dibaca obat tersebut apakah mengandung paracetamol atau tidak. Itu adalah obat nyeri. Di sana ada Bodrek, ada Ultraflu, ada dan merek-merek yang lain lah. Kemudian ada Sunmol dan sebagainya. Itu adalah merek-merek obat yang mengandung paracetamol. Tidak masalah merek apapun, yang penting di situ ada paracetamol, maka ini adalah materi yang akan memberikan pengetahuan kepada Anda efek samping dari paracetamol tersebut. Teman-teman sekalian, paracetamol merupakan obat yang sangat mudah kita jumpai seperti yang saya sebutkan tadi, dan sangat aman sebenarnya untuk mengatasi nyeri pada diri kita, apakah nyeri otot, ya, nyeri sendi, kemudian nyeri kepala, atau nyeri karena luka yang sudah tidak tertahankan. Ketika nyerinya ringan-ringan saja, maka Anda tidak perlulah pakai obat, ya. Sebaiknya Anda cukup dengan relaksasi, ya, dengan cara mengalihkan perhatian, dengan cara istirahat, insya Allah dalam waktu yang cepat akan hilang. Tetapi kalau nyeri sudah tidak tertahankan, Anda tidak masalah menggunakan obat, diantaranya adalah obat untuk memerangi nyeri yang bernama paracetamol tersebut. Nah, yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman sekalian, bahwasanya paracetamol juga mengandung efek samping karena mengandung zat-zat yang katakanlah beracun, tetapi ketika dipakai dengan dosis yang tepat, maka racun ini, ya, efek samping dari obat ini akan dinetralisir, akan dihilangkan atau ditawarkan oleh fungsi liver atau fungsi hati kita yang meminumnya. Nah, ketika digunakan secara berlebihan atau bahkan sering sekali minum obat ini, sebentar-sebentar minum paracetamol, pusing sedikit paracetamol, nyeri sedikit paracetamol, sehingga sehari-hari ketika dia sakit larinya ke paracetamol, maka ini yang perlu diwaspadai, perlu hati-hati. Bahkan efeknya bisa langsung, efek sampingnya atau keracunannya bisa langsung terjadi ketika seseorang minum paracetamol dalam jumlah atau dosis yang cukup besar, lebih dari dosis yang seharusnya. Nah, dosis tersebut bisa Anda baca sebenarnya di labelnya. Secara umum rata-rata orang dewasa minum paracetamol dengan dosis yang ditoleransi oleh tubuh adalah 10 mg per kilogram berat badan. Nah, kalau Anda 50 kg, maka Anda 50 kali 10 berarti 500. Nah, satu paracetamol, satu tablet itu 500 mg kandungan paracetamolnya. Nah, ada memang obat-obat tertentu yang kandungannya sampai 600 paracetamol. Nah, orang yang beratnya di atas 60, maka Anda boleh meminum obat tersebut. Atau mungkin Anda yang 50-an kilogram, tapi setelah minum yang tablet biasa kok nyerinya masih tidak tertahankan, maka Anda pun bisa, tidak masalah, masih dalam batas yang wajar, ya. Tapi kalau sudah berlebihan, ya, sudah berlebihan, sehari minum 3 kali, 1000, 2 tablet pagi, 2 tablet siang, atau Anda tidak pernah minum paracetamol, tiba-tiba minum langsung 2, maka bisa berefek terjadi keracunan dari paracetamol tersebut. Nah, teman-teman sekalian, memang obat kalau diminum kurang dari dosis terlalu sedikit juga tidak ada manfaatnya, atau manfaatnya hanya kecil sekali. Bahkan mungkin ketika Anda pusing sekali kok minumnya, takut keracunan, minumnya jauh dari dosis, mungkin separuhnya saja, ya, nanti nyerinya tidak hilang-hilang. Tapi kalau berlebihan, maka efeknya seperti yang saya sebutkan tadi. Apa tanda-tanda bahwa seseorang sudah keracunan dari paracetamol tersebut? Yang pertama, teman-teman sekalian,
bahwasanya kalau seseorang minum paracetamol dengan dosis yang tepat, maka efeknya adalah berkeringat, akan berkeringat, di antaranya berkeringat, dan nyerinya akan hilang atau berkurang. Nah, kalau dosisnya berlebihan, maka di antara efeknya juga berkeringat yang berlebihan, ya, plus atau ditambah dengan rasa mual, kadang bahkan muntah-muntah. Ya. Atau ada ketika dia nyeri di kepala, dia minum paracetamol, ditambah lagi nyerinya bertambah di tempat lain, apakah di perut atau di persendian, bertambah nyeri ya, dipegang saja rasanya nyeri semua. Ini juga bagian dari efek paracetamol. Atau bahkan Anda mengalami diare, ini juga paracetamol. Dan efek yang berat bisa sampai kejang, bahkan koma atau penurunan kesadaran, tidak sadar sama sekali. Ini adalah efek-efek keracunan dari paracetamol, karena paracetamol memang sifatnya hepatotoksik, bisa meracuni hati, meracuni liver ketika diberikan dalam jangka panjang atau diminum dengan dosis yang lebih dari dosis yang ditoleransi oleh tubuh, dosis yang berlebihan. Oleh karena itu, cara yang terbaik ketika minum paracetamol jangka panjang, maka Anda harus berkonsultasi dengan dokter atau orang yang memeriksa Anda di rumah sakit atau di fasilitas kesehatan yang lainnya. Baiklah teman-teman sekalian, itulah beberapa tanda-tanda orang keracunan paracetamol. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika seseorang sudah mengalami hal-hal di atas? Yang pertama, ketika dia keracunannya ringan-ringan saja, seperti hanya mual-mual, ya, maka dia bisa beristirahat, kemudian minum yang banyak, ya. Kalau ada mungkin minum susu, ya, susu yang bukan susu creamer yang banyak krimnya, bukan susu, benar susu. Atau kalau ada ditambah dengan zat arang, ya, misalnya norit, ya, Anda bisa beli di apotek norit, jadi tablet yang warnanya hitam, Anda minum 2 tablet atau 3 tablet untuk menetralisir racun yang sudah Anda minum, ya. Kemudian teman sekalian, di antara cara menetralisir racun yang sudah masuk tersebut juga bisa dilakukan dengan minum sirup IPK, yaitu sirup yang seperti ini ya, ini. Namun sebagian ahli tidak merekomendasikan untuk minum sirup tersebut, karena dengan minum tersebut akan muntah-muntah, diharapkan racunnya akan keluar, karena belum tentu racun yang sudah Anda minum itu masih ada di perut dan keluar bersama muntahannya sebanyak yang diharapkan, karena boleh jadi sudah terserap oleh tubuh dan sudah berefek di tubuh, dan bahkan mungkin sudah minimal sekali efek tersebut. Nah, biasanya sih orang yang sudah minum atau keracunan, dia akan terjadi gejalanya setelah 12 jam atau lebih dari minum obat yang pertama. Jadi kalau gejalanya muncul, tentu saja semua obat-obat yang ada dalam perut sudah hampir dikatakan itu hampir semuanya itu sudah terserap. Sehingga ketika dimuntahkan pun itu sudah sangat minim ya. Oleh karena itu, sebagian ahli tidak merekomendasikan minum sirup tersebut untuk memuntahkan apa yang ada di perut orang yang mengalami keracunan. Nah, teman-teman sekalian, kemudian kalau anak-anak, maka sebaiknya Anda bawa ke rumah sakit untuk mendapatkan obat efek atau efek anti racun yang disebut dengan asetilsistein ya. Itu adalah obat yang mengandung anti racun dari paracetamol atau acetaminophen. Nah, teman-teman sekalian, orang dewasa pun juga bisa diberikan obat tersebut, tentu saja dengan resep dokter. Nah, baiklah teman-teman sekalian, kalau kemudian efeknya berat, misalnya kejang-kejang, bahkan koma, ya, atau muntah-muntah terus, maka tidak ada jalan lain kecuali yang terbaik Anda segera larikan ke fasilitas kesehatan, ke unit gawat darurat untuk mendapatkan pertolongan lebih lanjut. Karena jika tidak mendapatkan pertolongan yang tepat, ya, misalnya sampai koma, maka akibatnya bisa berbahaya, bisa fatal. Nah, itulah teman-teman sekalian beberapa hal yang bisa kita lakukan ketika seseorang minum paracetamol yang kemudian berefek terjadi keracunan yang akan mengalami gejala-gejala seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, teman-teman sekalian, ada tips yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman sekalian agar ketika minum obat paracetamol atau acetaminophen tidak berdampak atau tidak menimbulkan racun bagi tubuh Anda. Yaitu yang pertama,
ketika Anda nyerinya ringan-ringan saja, maka jangan terlalu mudah untuk minum obat. Kalau memang nyerinya sudah tidak tertahankan, baru Anda minum obat. Itu pun jangan sering-sering ya. Kalau benar-benar Anda membutuhkan saja, itu pun harus dosisnya sesuai dengan dosis yang dianjurkan atau dosis yang ada pada label di dalam obat tersebut. Kemudian, teman-teman sekalian, kalau Anda sering minum obat itu, maka hendaknya Anda konsultasikan kepada dokter, atau Anda minum paracetamol yang sudah mengandung zat asetilsistein tersebut. Ya, itu adalah obat yang sekarang juga sudah ada. Paracetamol di dalam juga mengandung asetilsistein, yaitu diantaranya obat ini, yaitu Sistenol. Demikian teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman tentang bagaimana menangani keracunan akibat minum paracetamol. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya sampaikan kepada teman-teman sekalian bahwasanya sesungguhnya sehat itu mudah dan murah asal kita tahu cara dan kita mau mengikuti cara tersebut atau menjalankannya dengan baik. Tentu saja semuanya adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Cendrawasih burung irian, terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الجذع حن إليك يا خير الورى كيف النفوس إليك لا تشتاق صلى عليك الله ما لاحت لنا شمس ولا اهتزت هنا أوراق